saya rekam dulu ya. Sudah direkam. Baik Bapak Ibu. Jadi dasarnya materi yang akan paparkan ini adalah landasannya modul, tentu saja modul terkait dengan proper yang terakhir diterbitkan itu 2023 oleh LAN gitu ya. Dan beberapa kebaruan hasil kami internal LAN apa namanya workshop dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan di sini nanti akan saya share cukup membantu Bapak Ibu, gitu ya, cukup membantu Bapak Ibu. Jangan sampai yang saya sampaikan ini menambah beban Bapak Ibu. Tadi Bu Ning bilang malah tambah ruwet, tambah bingung gitu, jangan gitu ya. Ya, jangan. Saya sudah berusaha, kami tim teaching sudah berusaha merumuskan materi sedemikian rupa. Kemudian itu disampaikan oleh masing-masing fasilitatornya seperti apa cara penyampaiannya, gitu ya. Tapi secara garis besar skenario-nya sama, gitu ya, yang disampaikan Pak Budan tadi. Baik, mohon izin share ya Bapak Ibu ya. Halo, masih semangat? Semangat, semangat Semangat, lagi. semangat. Ya, siap. Ini Bapak Ibu ya, sudah nampakkah? Sudah nampakkah materi saya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. sudah. Ya, baik. Kita masuk agenda 4 ya Bapak Ibu, aktualisasi kepemimpinan strategis. Saya mencoba, ini sudah nggak perlu lagi, sudah kenal. Saya mencoba mereview, Bapak Ibu ya, mengingatkan kembali bahwa aktualisasi kepemimpinan ini, agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan Putus-putus ya. strategis. Bu, Ya, putus-putus, Bu. betul. Suaranya, Bu. Kenapa? Sebentar, saya lihat lagi. Punten, saya stop dulu. Saya lihat lagi ya Pak, putus-putus. Halo, halo, tes, sudah lebih bagus kah? Halo, sudah lebih Lebih bagus bagus, kah? Bu. Sudah, Sudah? Sudah, sudah, Bu. Ya, sudah. baik. Bentar, saya mohon izin. Bentar. Ya, ini saya backup dengan tethering ya supaya lebih jelas. Karena sinyalnya kalau hanya mengandalkan dari sini kurang kuat. Sudah jelaskah Bapak Ibu sekarang? Mohon izin. Sudah Sudah, jelas, Bu. Bu. Sudah. Sudah jelas. Masih nge-lag Ya. dikit, Bu. Masih Lag nge-lag dikit. dikit. Oh gitu. Iya, Bu. Ya, saya berusaha maksimal ini ya untuk dapat sinyal terbaik. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Jelaskan? Ya, baik. Ini Bapak Ibu ya, jadi agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman mengidentifikasi keunggulan kompetitif, gitu ya, atau best practice dan atau advokasi kepemimpinan dan aplikasinya dalam proyek perubahan, gitu ya. Mengapa saya mengatakan di sini pengalaman mengidentifikasi keunggulan kompetitif? Ini sudah dilakukan waktu kita visitasi agenda beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga advokasi kepemimpinan dan aplikasinya. Ini dalam VKN, gitu ya. Karena VKN itu tahun ini perubahan kurikulum mendasar dari LAN adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan apa namanya advokasi kepada lupus, gitu ya. Jadi ini bagaimana dan aplikasi dan proyek perubahan. Mata pelatihannya ada visi agenda sudah kita lewati, policy brief sudah dalam proses, VKN juga sudah dalam proses. Sekarang kita masuk ke sini, proyek perubahan. Ya, Bapak Ibu, proyek perubahan tadi Pak Budan sudah menjelaskan sepintas sebetulnya, tapi di sini saya hanya menegaskan saja terkait dengan tahapan dan proyek perubahan. Baik, tahapannya apa saja sih gitu ya. Yang pertama konsep proyek perubahan. Konsep dulu. Kalau sudah konsep, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mulai menyusunan rancangan.
Ya, ini tahapannya beda-beda. Dalam konsep itu materinya apa saja, kemudian ketika masuk bagaimana merancang apa saja, materinya beda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah pembimbingan. Ya, kalau sudah pembimbingan maka akan ada seminar, seminar RPW dulu. Ini 16 Juni Bapak Ibu. Ya, seminar rancangan. Kalau sudah seminar rancangan, selanjutnya adalah nanti ada pembekalan implementasi. Sebenarnya tadi Pak Burhan sudah menjelaskan ya, ini saya harus menegaskan kembali. Kemudian ada implementasi. Kemudian selama implementasi 2 bulan off campus itu ada pembimbingan, ada jadwalnya. Namun dalam proses pembimbingan ini, kalau Bapak Ibu menganggap jadwal dari materi yang ada kurang, bisa menambahkan. Tergantung nanti komunikasi dengan coach-nya. Kemudian terakhir adalah seminar implementasi proyek perubahan atau seminar akhir. Dia biasanya ini nanti klasikal insya Allah dan sekaligus penutupan. Oke, nah waktunya seperti ini. Saya masih bicara penjelasan konsep dulu, Bapak Ibu ya. Hari ini 22 Maret itu kita sinkronus dulu 13JP. Kemudian nanti di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan tugasnya apa. Karena besok pagi Jumat 23 Mei itu ada asinkronus pagi. Diawali dengan asinkronus ya 3JP. Kemudian pada hari Jumat juga siangnya setelah Jumat sebelum Jumatan tapi sudah asinkronus akan ada sinkronus. Jumat 23 Mei ya 3JP. Kemudian nanti di akhir pembelajaran besok di Jumat itu ada penugasan lagi. Ya, ada asinkronus lagi Jumat 23 Mei. Kemudian nanti Seninnya itu baru ada sinkronus lagi. Jadi penugasan ini digarap Bapak Ibu besok pagi gitu ya, asinkronus 1 waktunya 8 sampai 10, kemudian nanti jam 10 ada penjelasan, Bapak Ibu paparan hasil, termasuk ada feedback dari Widya Iswara, kemudian nanti tugas asinkronus kedua itu melengkapi atau melakukan revisi berdasarkan hasil diskusi maupun feedback dari fasilitator. Tugasnya itu ditayangkan nanti di dalam sinkronus ketiga hari Senin. Ya. Kemudian setelah tahapan itu nanti hari Senin itu akan ada juga asinkronus, tetapi sudah masuk kepada penjelasan merancang, sudah bukan lagi konsep. Jadi untuk konsep itu penugasannya hanya 2 kali dan itu tugasnya adalah tugas kelompok hari Jumat dan hari Jumat siangnya. Ini Jumat mengerjakan, Jumat pagi, Jumat siang ada, kemudian Senin dipaparkan. Senin pagi setelah pemaparan itu Bapak Ibu masuk ke merancang. Sini ya penekanannya. Merancang proyek perubahan. Di merancang itu nanti siang setelah sinkronus ada asinkronus. Ya. Kemudian ada asinkronus lagi 2 kali. Sinkronus kemudian nanti ada sinkronus. Hari Selasa adalah Bapak Ibu penugasan lagi, tetapi kalau merancang ini penugasannya sudah individu. Tidak lagi penugasan kelompok. Ya. Jadi nanti pada hari Senin itu ada irisan antara penjelasan di sini Bapak Ibu ya. Di sini hari Senin itu sinkronusnya itu ada irisan antara masih paparan asinkronus kedua terkait dengan konsep gitu ya. Tapi kemudian nanti ada juga mulai menjelaskan tentang merancang. Tentang merancang. Sudah tidak bicara konsep lagi. Karena apa? Karena hari Senin 26 itu ada sinkronus. Tapi asinkronusnya sudah merancang. Kalau sudah merancang itu nanti penugasannya sudah individu. Ya. Jadi nanti hari Senin itu sudah penugasan individu. Kemudian hari Selasa 27 Mei-nya setelah penugasan itu kita paparan lagi masing-masing. Tapi sudah individu ya Bapak Ibu penugasannya seperti apa kita diskusikan gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah karena apa? Tanggal 28 hari Rabu itu sudah masuk pembimbingan ke masing-masing coach. Ya. Jadi Bapak Ibu, kami tim teaching sudah bersepakat sebelum masuk ke pembimbingan masing-masing coach di tanggal 28 Mei hari Rabu itu Bapak Ibu minimal sudah 50% propernya. Harapan kami sudah 50%. Jadi ketika masuk pembimbingan masing-masing coach itu sudah tinggal finishing touch lah. Kurang dikit, kurang ini, kurang itu, tambahkan kaidah-kaidah proper harus seperti apa, tambahkan gitu-gitu. Itu ada di 28 dan 29 dan seterusnya. Jadwalnya ada pembimbingan. Kemudian Bapak Ibu
setelah itu pembimbingan, di tengah-tengah pembimbingan itu, Bapak Ibu, Selasa 3 Juni akan ada sinkronus dan asinkronus mata pelatihan pembekalan pembangunan komitmen bersama. Kalau ini oleh masing-masing fasilitator. Jadi kalau di nomor 4 ini, pembimbingan tanggal 28 dan 29 itu masih dengan masing-masing coach gitu ya. Nanti tanggal 3 Juni kembali lagi ke kelompok ini, kelompok besar. Kelompok bukan kelompok bimbingan, tapi kelompok pembelajaran untuk menerima penjelasan mata pelatihan pembangunan komitmen bersama. Ya, apa itu pembangunan komitmen bersama nanti akan dijelaskan oleh masing-masing fasilitator. Itu dilakukan pada tinggal 3 Juni. Ini timelinenya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri terkait dengan timeline yang saya sampaikan, tahapan-tahapannya. Baik, sekarang masuk saya ingin menjelaskan terkait dengan penjelasan konsep proyek perubahan. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, apakah ada yang bertanya terkait dengan timeline ini? Bapak Ibu, silakan. Izin Bu Reno, Ya, mangga Pak. bertanya Bu. Silakan Pak. Terkait yang nomor ya, terkait dengan tanggal 28 Mei 29 itu Ya, tadi Ibu mengatakan ini sudah 50% proper ya. harapan kami sebetulnya. Proper atau masih RPP Bu? Rancangan RPP, rancangan proper. Oke, berarti RPP ya, Ya, rancangan. RPP masih Baik, rancangan. terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Mohon maaf, tadi saya menyebutnya proper, tapi itu masih adalah rancangan. Karena kan masih proses ujian atau seminar. Dikatakan itu nanti akan implementasi kalau sudah mendapat persetujuan oleh ketika ujian, oleh penguji. Jadi Bapak Ibu punten nggak boleh mencuri start gitu ya. Nanti risikonya kalau sudah mencuri start, risikonya ketika dalam seminar RPP, penguji tidak menyetujui, maka itu bisa diubah. Risiko besar Bapak Ibu. Jadi tolong jangan implementasi, jangan curi start. Kecuali untuk pembentukan tim efektif, boleh mulai dulu. Sebelum seminar boleh. Ya, untuk pembentukan tim efektif. Tapi lain-lainnya dalam rangka milestone jangka pendek, tahapan-tahapan itu tolong dimulainya startnya setelah seminar RPP. Seminar RPP kan 16 Juni ya. Setelah itu baru. Itu Bapak Ibu. Dan rancangan itu pun dapat persetujuan atau tidak ketika nanti dalam ujian. Jadi tergantung pada penguji. Kalau dengan code kan biasanya tidak akan apa ya banyak masukan dari code juga ya Bapak Ibu biasanya dalam pembimbingan. Tetapi itu nanti akan diuji waktu seminar oleh penguji. Kalau penguji ACC gitu oke lanjut Bapak Ibu tinggal implementasi. Tetapi kalau dalam seminar penguji banyak memberikan syarat, apakah itu saran perubahan judul maupun saran substansi, maka Bapak Ibu tidak boleh implementasi dulu sebelum mengubah RPP-nya. Nanti di Healing ada slot lagi perbaikan RPP. Ada 2. Jadi Bapak Ibu memperbaiki dulu, sudah diperbaiki sesuai saran penguji, diunggah lagi di Healing. Baru boleh implementasi. Itu ya, itu Bu, prosesnya. Ya, silakan Pak Tony. tadi Ibu sampaikan apa coach bisa merubah substansi. Sementara dalam perjalanan Bu ya. Tapi kan ini substansinya sudah berdasarkan persetujuan mentor Bu. Gimana itu Bu? Ya, bukan. Maksud saya penguji, bukan coach, penguji. Oh siap. Jadi ketika seminar rancangan, penguji itu bisa juga memberi saran masukan. Biasanya nanti kalau beliau kan mencermati nih, cocok enggak antara judul sama substansi, gitu kan? Ya. Biasanya rekomendasinya 2. Silahkan menyesuaikan judul dengan substansi atau mengubah substansi sesuaikan dengan judul. Biasanya gitu Pak Tony. Ya, makanya Bapak Ibu harus hati-hati, harus sinkron antara Siap Bu. judul dan isinya. Kalau saya boleh menyarankan, jangan terpaku membuat judul dulu. Judul itu belakangan. Ya, buat substansinya. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau kita sudah dipagari dengan judul, seperti orang membangun rumah, kita sudah pagarin dulu nih. Pagarnya sudah berdiri. Kita tidak leluasa mendesain bagaimana layoutnya gitu ya. Tamannya mau di mana dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat dulu dengan milestone, jangan membuat dulu RPP-nya, substansinya siapkan dulu. Ketika nanti sudah klop ke substansi, baru rumuskan judulnya. Gitu ya, saran saya pada Bapak Ibu semuanya. Nah,
Kalau nanti dalam ujian atau seminar RPP, Bu, Sinyalnya putus-putus, putus-putus, Bu. Bu. oh, aduh, punten. Tes, masih putus-putus. Halo, tes masih putus-putus. Jadi di sini kalau di saya internet low jaringan yang di Ibu itu Oh ada gitu. di tempatnya saya ini. Iya. Ya, saya mau izin stop share dulu ya. Saya lihat dulu jaringan saya. Bu, tanya dikit, Bu. Sambil, Boleh Bu. Pak, boleh, banyak boleh. Ya, kalau terkait format RPP ini ada yang baku, Bu. Apakah Ada Pak. kita nentukan sendiri? Ada nanti saya sampaikan. Sabar ya Pak ya. Siap. Ya, baik. Udah gak sabar, Bu. Oh gitu. Pak Jadi Ridwan ya, udah gak sabar nih. Enggak. sudah mau ngetik. Jangan curi start Pak Ridwan. Nanti bengkak. Nunggu seminar dulu. Sabar ketua, sabar ketua. Iya, ini memang di sini. Ini siapa? Sinyalnya saya lemah. Mohon maaf Bapak Ibu, tes apakah masih lemah? Saya makin mendekat ini. Masih Bapak Ibu? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Udah lumayan, Bu. Ya, karena di sini kebetulan hujan nih Bapak Ibu. Ya, mungkin terganggu. Punten. Oh, hujan. Ya, Ya, sama. saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sampai sini Bapak Ibu. Tadi jadi Pak Ridwan sabar sebentar. Nanti akan ada layoutnya seperti apa tahapannya. Belum sampai gitu ya. Karena ini masih bicara konsep. Ya, Bu. Nanti itu kalau masalah outline-nya RPP ketika nanti sudah masuk ke materi merancang, penjelasan merancang. Ini baru masuk sampai Mantap. penjelasan konsep. Baik. Boleh saya lanjutkan Bapak Ibu? Boleh, boleh. Ya. Penjelasan konsep proyek perubahan. Ya, Bapak Ibu, mata pelajaran ini membekali peserta dengan konsep proyek perubahan, penyusunan proyek perubahan, seminar implementasi, diseminasi. Gitu ya, intinya itu. Kemudian apa indikator belajarnya apa? Ini Bapak Ibu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu satu menjelaskan konsep. Tadi Pak Budan sudah panjang lebar ya menjelaskan di awal konsepnya seperti apa. Kemudian menyusun proyek, menyusun proper. Ini maksudnya rancangan ya sekali lagi. Menyusun proper ini maksudnya adalah rancangan. Kemudian menyusun propernya menyajikan rancangannya. Kalau sudah disajikan, sudah diuji, baru mengimplementasikan. Mengimplementasikan rancangan proper ini adalah dalam rangka pemimpin perubahan yang visioner. Jadi Bapak Ibu, propernya harus mampu menunjukkan perubahan terkait dengan pemimpin perubahan yang Bapak Ibu yang visioner, yang adaptif, strategis, informatif, dan transformatif di instansi. Kemudian setelah itu menyajikan hasil implementasinya, setelah selesai uji, lulus Bapak Ibu, selesai, kemudian mendiseminasikan. Tetapi kami LAN punya metode, masih ada yang namanya evaluasi pasca diklat. Jadi Bapak Ibu jangan membuat proper, tadi diantaranya salah satu ciri dari inovasi itu adalah berkelanjutan. Jadi jangan Bapak Ibu menyusun proper itu kira-kira sudahlah yang penting lulus gitu, jangan. Tetap harus ada milestone jangka pendek, menengah, dan panjang. Harus berkelanjutan, karena itu nanti akan diuji keberlanjutannya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Nih. Kemudian muatannya apa saja proyek perubahan gitu. Ya. Yang pertama, tadi sebenarnya Pak Buden sudah menjelaskan, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas ya. Apa saja sih muatan di dalam muatan proper atau RPP? Satu, harus betul-betul merupakan ide terobosan dan bersifat inovatif dari peserta, bukan orang lain. Ya, kalau Bapak Ibu brainstorming dengan staff maupun dengan stakeholder, boleh nggak apa-apa. Tapi tetap itu idenya dari Bapak. Ya, sebagai peserta. Kemudian yang berikutnya itu merupakan hasil proses mendiagnosa dalam organisasi yang dipilih, yang dilakukan pada saat pelatihan atau isu permasalahan yang up to date. Jadi Bapak Ibu jangan mengangkat masalah yang sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan, meskipun itu ide baru, tapi sudah dilaksanakan nih, ya nggak bisa. Jadi karena harus merupakan hasil proses diagnosa. Makanya tadi saya bilang tidak boleh mencuri start.
Karena nanti kalau ketahuan mencuri start, waktu seminar akan didiskualifikasi oleh penguji, gitu ya. Kecuali dalam pembentukan tim efektif, boleh, nggak apa-apa. Bu, maksudnya mencuri status seperti apa sih, Bu? Misalnya nih ada ide baru, sudah dilaksanakan, tapi Bapak menganggap mengangkat itu sebagai propernya Bapak. Berarti kan sudah dilaksanakan sebagian. Oh, itu plagiat kalau gitu, Bu. Ya, bisa juga plagiat, ya. Tapi gini, ada karena salah satu ciri inovasi itu kan ada 5, Pak Tony. Salah satunya adalah biar bisa direplikasi, bisa direplikasi. Halo Punten, ada gangguan? Jelaskah masih suara saya? Ada interference suara tadi, Bu. Keras Ya, banget. ya, splitter. Jadi gini, jadi Bapak Ibu inovasi itu kan ada 5 kriterianya. Ada unsur kebaruan, kemudian memberikan manfaat, ada 5. Kemudian dia bisa direplikasi, berkelanjutan sesuai dengan norma. Karena ada statement bisa direplikasi, boleh Bapak Ibu mengadopsi, mereplikasi propernya orang lain yang sudah dilakukan di daerah lain, lokusnya berbeda, tetapi tetap harus ada sentuhan barunya apa, ada kebaruannya. Jadi makanya inovasi yang Bapak Ibu gagas itu harus memenuhi 5 kriteria inovasi. Harus kelimanya. Tidak boleh salah satu atau salah 2, salah 3, harus 5-5-nya. Karena boleh direplikasi, tetapi harus ada kebaruan. Jadi tidak 100% nanti dikatakan Pak Tony tadi plagiat kalau nyontek 100% gitu ya. Tapi kalau itu mereplikasi hasil penelitian orang lain dengan lokus berbeda boleh. Ada sentuhan baru kebaruan gitu ya. Itu mungkin. Kemudian memperoleh dukungan penuh baik oleh atasan, mentor maupun oleh institusi. Ya. Bu, izin, Bu. Kalau Ya, mereplikasi dari daerah A, kemudian diadop ke daerah B dengan konsep yang sama, tapi kan lokusnya berbeda, apa itu bisa? konsepnya sama tapi apanya berbeda, Pak? Lokusnya berbeda, Bu. Ya. Nggak boleh, Pak. Tidak sekedar lokus berbeda, tapi lokus berbeda tapi tetap ada kebaruan di situ. Nah, Nah, kebaruan itu harus mampu ditunjukkan. Ya, Itu nanti membedain. diuji oleh penguji. ya, ya, ya. Ya, Ya, itu paham. Pak Tony. Berarti kan replikasinya juga nggak sembarang replikasi, Bu. Kalau Iya, begitu betul. berarti juga Harus ada nggak, sentuhan baru. ya. Makanya kan kita mengenal adanya ATM. Masih ingat Bapak Ibu ATM? Amati, Amati, Tiru, 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 modifikasi. Modifikasi. Ya, harus ada. Jangan lupakan M-nya. Jangan hanya AT, tapi ada M-nya modifikasi. Ya, itu Bapak Ibu. Unsur kebaruan, harus kebaruan. Kemudian yang keempat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu melaksanakan menggagas proper bukan tusinya. Kalau bukan tusinya digagas sebagai proper itu nanti akan tidak bisa dieksekusi, tidak berkelanjutan, gitu ya. Kemudian fokus pada inovasi dan pemecahan masalah. Punten izin menutup pintu karena hujannya deras, saya takut mengganggu. Ya, kan kadang nggak sengaja sama ya Pak Tony ya. Karena nggak gini kadang-kadang kan kita ini kan organisasinya Ya kalau nggak nggak sengaja kenal. sama gimana Pak Tony? Enggak, yang saya nanti mau tanyakan ke Win kan kalau lembaga pemerintah itu kan super rigid gitu loh. Apalagi PTSP nih Pak Jumaidil tahu kita ini kewenangannya sempit banget gitu loh. Bingung juga kan. Ya, Nggak gimana bisa Pak Tony? berkembang PTSP. Gimana Pak Izin Tony? Bu Retno, jadi gini Bu, kalau kita ada sesuatu yang baru, kalau khususnya kalau PTSP Bu ya, PTSP ini semuanya given Bu. Hmm, Tugasnya kita tuh semua given, semuanya given, sistem ya. pun given semua. Nah, kalau kita mau merubah, itu bukan kewenangan kita. Paling-paling kita cuma bisa ngusulin aja, Bu. Hmm, Jadi kadang-kadang saya tuh bingung kalau misalnya misalkan sesuatu yang baru terkait dengan tusinya. Yuk, tadi saya udah waktu itu sama Pak Badan saya udah sampaikan. Karena lembaga pemerintahan itu kan rigid, nggak fleksibel kayak private gitu, Bu ya. hmm, Itu kan pabrik itu rigid. Jadi saya juga kadang-kadang bingung kita mau mau misalnya merubah suatu sistem itu given yang ada, nggak bisa kita rubah. Contoh aja di kita Bu, PTSP. PTSP itu super super rigid Bu. Jadi semua itu Bu. Sementara aplikasi yang ada itu sudah ada.
gitu kan. Jadi mungkin kita agak kesulitan. Saya juga lagi berpikir keras Bu, kira-kira khusus PSB ya Bu ya, saya nggak bicara yang lain ya. Ya. Bisa apa enggak? Karena semuanya itu udah tertutup gitu loh Bu. Itu aja Hmm. sih Bu. Cuman saya masih sedang berusaha juga gitu Bu. Ya, 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 ya. Sama Bu, dari pertama pembukaan udah nyari-nyari apa masalahnya yang kurang. Paling cuma di sarana prasarana. Memang sarana prasarana bisa diinovasi. Ya tergantung Pemda ngasih anggaran atau tidak. Tapi kalau masalah menyangkut masalah mekanisme tugas lain-lain itu udah betul yang disampaikan Pak Tony. Kita di PTSP nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, gini ya Bapak Ibu, Pak Tony maupun Pak Jumaidil, ya meskipun sudah ada tusinya masing-masing rigid, PTSP itu kasusnya misalnya, tadi misalnya itu bisa nanti Bapak Ibu membuat telaah apakah semua regulasi pusat itu sesuai dan implementatif bisa dilaksanakan di daerah, gitu ya. Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan, gitu ya. Jadi yang namanya inovasi itu bisa terkait dengan inovasi apa namanya terkait dengan inovasi tata kelola pemerintahan dalam arti prosedur, gitu ya misalnya. Bisa. Nanti di materi ada saya sampaikan lagi, Bapak Ibu ya. Dulu kayaknya Pak Tony pernah menanyakan itu, saya pernah sampaikan ya Pak Tony kayaknya beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi Bapak Betul Ibu, Bu. Jadi ya, jadi saya dalam perjalanan itu kadang-kadang kita bingung gitu loh Bu. Karena ya ya, karena rigidnya itu jadi kita nggak bisa fleksibel ya. gitu Bu. Jadi gini, misalnya inovasinya itu terkait dengan administrasi apa negara, inovasi terkait dengan proses, gitu ya, atau metode atau konsep, ya. Kalau itu misalnya mengusulkan perubahan itu yang lebih implementatif cocok dengan daerah Bapak Ibu, itu bisa. Kalau itu proses given dan sebagainya, tinggal diatur nanti milestone-nya. Ya, misalnya usulan terkait dengan inovasi prosesnya. Nanti ada di milestone-nya tahapannya bisa. Misalnya itu keputusan pusat, kami nggak punya kewenangan. Bisa misalnya dibuat milestone-nya. Milestone-nya dari awal, milestone jangka pendeknya adalah telah misalnya kajian akademik, misalnya itu jangka pendek. 2 bulan Ya, kan, jadi jangka pendek 2 bulan kajian akademik. Sudah betul Bu. kajian akademik mungkin nanti jangka menengahnya apa masuk bupati, koordinasi dengan bupati dan seterusnya, provinsi dan seterusnya gitu Pak. Nanti milestone jangka panjangnya baru Bapak Ibu sesuai inovasi tadi gitu. Ya paham Bu. Tapi kalau kayak gitu konsekuensinya tuh yang berubah bukan kami aja Bu, seluruh Indonesia Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Itu kan jadi gagasan salah satu peserta PKN 2. Nggak apa-apa. Itu justru menjadi masukan nasional. Malah bagus Pak nilai tambah. Ya, Oh iya iya iya. ya nggak apa-apa. Itu nanti diuji oleh penguji. Nggak apa-apa Pak. Itu nilai tambah buat penguji bahwa banyak Pak gagasan. Bahkan tidak hanya ini Pak ya. Ada salah satu peserta PKA nih Pak. PKA. PKA itu dia gagasannya bagus sehingga diterapkan di seluruh Indonesia karena dia menjadi uji coba di provinsi berhasil kemudian dibawa ke tingkat nasional itu digunakan Pak sampai seluruh nasional ada PKA dan PKN 2 pun ada Pak peserta di kami sehingga sekarang beliau selalu ketika jadikan tim penguji bagi kami karena apa yang beliau gagas itu kemudian bahkan dapat penghargaan internasional kemudian itu dibelakang nasional bisa Pak nggak apa-apa gitu ya tinggal dinanti milestone-nya Pak Tony Pak Jumedir jangan berkecil hati tinggal diatur milestone-nya mungkin milestone jangka panjang itu jadikan berapa tahun gitu itu baru menjadi perubahan proses atau perubahan metode berdasarkan keputusan menteri misalnya bisa tapi jangka Ya, ya pendeknya Bu. misalnya telah start gitu gitu ya. Ya Bu. Ya, baik. Optimis, optimis. Jangan pesimis dulu. Ini masih awal nih. Semangat, semangat, semangat. Ya. Nanti tinggal komunikasi pengarahan coach-nya seperti apa, gitu ya. Baik. Harus merupakan terobosan baru, bukan business as usual. Kalau dari penerapan sekarang, Pak Jumaidil maupun Pak Tony sudah bisa memotret masalahnya apa, solusinya apa, ya. Makanya inovasinya itu harus merupakan terobosan baru, bukan business as usual gagasannya. Kemudian yang ketujuh apa? Berbasis bukti atau evidence. Dilaksanakan secara kolaboratif. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menggambarkan kondisi saat ini, memotretkan motret nih, before-nya seperti ini, harus ada buktinya. Kemudian nanti ketika sudah implementasi, seminar akhir Bapak Ibu harus menggambarkan
kondisi before afternya. Oh, afternya seperti ini, dukungan datanya, evidennya ini, dan seterusnya, gitu ya. Pihak-pihak yang terlibat mana saja karena bisa dilaksanakan kolaboratif. Kemudian selanjutnya dia menjawab permasalahan organisasi dalam lingkup strategis, bukan lingkup administratif apalagi teknis, gitu ya. Jawab ini menjawab permasalahan dalam lingkup strategis. Kemudian mampu meningkatkan kinerja organisasi menuju organisasi yang adaptif. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan muatan proyek perubahan. Kemudian selanjutnya apa? Bisa menunjukkan brandingnya, ya. Kemudian terkait dengan tema dan subtema angkatan, kemudian disusun selama masa on dan off kampus, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Memerlukan koordinasi antara peserta, coach, dan mentor. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melalui tahapan-tahapan sampai ke-12 ini, sebelum disusun ini Bapak Ibu, jangan tinggalkan mentor. Daripada nanti Bapak Ibu sudah melangkah jauh, tapi ketika seminar mentor tidak setuju. Pernah terjadi di dalam seminar RPP, mentor justru menyanggah, mengatakan, saya tidak sepakat. Kemudian mentor banyak memberi masukan. Sebaiknya bla 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 misalnya. Karena mentor seperti itu, maka penguji tidak banyak bertanya. Artinya di situ penguji hanya menilai, oh ini berarti belum ada komunikasi antara peserta dengan mentor. Komunikasi antara menti dan mentornya belum terjalin baik. Jadi Bapak Ibu dari awal, jangan sampai mentor itu Bapak Ibu kirim RPP-nya 1 hari sebelum seminar. Usahakan jangan. Karena kalau itu risikonya tinggi. Kalau sehari sebelum seminar, baru Bapak Ibu komunikasikan, sampaikan, Pak mohon izin besok saya seminar. Mohon Bapak jadi mentor misalnya. Beliau tidak cukup waktu untuk mencermati. Sehingga justru nanti beliau menjadi penanya atau seperti penguji ketika seminar RPP. Nah, ini. Ya, ini banyak dan bisa terjadi. Ketika seminar mentornya itu harusnya memberi dukungan. Jadi ketika seminar RPP, mentor itu diberi waktu 5 menit untuk memberikan dukungan, statement. Tetapi ada beberapa, karena mungkin komunikasi kurang efektif, justru waktu seminar mentor itu seperti penguji, justru bertanya, apa yang dimaksud dengan ini, bla bla bla. Seolah dia penguji. Di sini nanti penguji akan menilai, oh ini berarti komunikasinya kurang. Jadi tolong hindari sampaikan materinya kepada mentor itu H-1 sebelum seminar. Sehingga koordinasikan dari awal gitu ya. Kemudian dapat dilaksanakan, dia visible dan implementable. Bermanfaat atau memberikan keuntungan bagi organisasi. Ya, manfaatnya karena Bapak Ibu eselon 2 pejabat strategis, manfaatnya jangan hanya untuk organisasi, tetapi juga stakeholder. Karena kalau stakeholder Bapak Ibu merasa menerima manfaat, maka dia akan mensupport, memberi dukungan, gitu ya, pada propornya Bapak Ibu. Dukungan itu bisa berupa SDM yang ahlinya, bisa berupa anggaran atau program, yuk kita garap bareng, saya punya anggaran ini, ayo kita laksanakan bareng-bareng Pak Tony, Pak Jumedil, propernya, itu bisa, gitu ya. Sepanjang Bapak Ibu yakin bahwa dan mampu meyakinkan pada stakeholder bahwa proper yang Bapak Ibu gagas ini tidak hanya memberikan manfaat untuk organisasi Bapak Ibu, tapi juga untuk organisasi mereka, stakeholder. Dan ini yang terakhir tahapan 15 itu akan dievaluasi melalui seminar RPP dan seminar IPP atau implementasi proyek perubahan. Ini Bapak Ibu sampai di sini terkait dengan muatan proyek perubahan ada pertanyaan silakan enggak sebelum saya Bu lanjut. tadi kalau nggak salah ada apa tim kreatif, oh Bu. Tim efektif, tim efektif. Itu apa Bu maksudnya Bu? Tim efektif itu Bapak Ibu merekrut tim Bapak Ibu. Ya, itu yang nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan proper. Sejak dari menyusun sampai dengan implementasi. Boleh? Oh, Itu sama anggota PKN atau dari kantor Bu? Dari Pak tim efektif ini boleh anggotanya internal, boleh eksternal organisasi, gitu Pak. Jadi organisasinya Pak Tony. Oh, Ya. berarti yang bisa membantu mengimplementasikan ini Bu ya? Ya. Bu nih, saya angkat jadi tim efektif Bu nih. Ya, tidak hanya ini Pak Jumedil tidak hanya membantu implementasi, juga mungkin mulai tadi melakukan diagnosa organisasi, menelaah sakitnya apa nih gitu, boleh
melalui tim efektif. Makanya tadi saya sampaikan yang boleh dilakukan duluan sebelum seminar itu adalah pembentukan tim efektif. Karena di situ Bapak Ibu bisa tim efektifnya nanti dalam rangka mendiagnosa organisasi. Jangan sampai hasil diagnosa organisasi itu merupakan pendapat pribadi, tapi itu betul-betul merupakan hasil komunikasi intens, dialog, entah itu FGD atau apapun. Dan itu nanti harus dibuktikan, ada evidennya. Gitu Ada ya. batasan jumlahnya, Bu, personilnya, Bu? Nggak ada, Pak. Terserah, sesuai kebutuhan. Kalau di awal, mungkin karena masih awal, Pak, Bapak bisa tim efektifnya itu anggota di internal Bapak, stafnya Pak Tony, stafnya Pak Jumedil, dan seterusnya. Staf internal. Oh, Jadi iya, iya. masih stakeholder internal. Silakan itu di awal. Nanti kalau sudah masuk ke tadi pembekalan komitmen bersama, di mana Bapak Ibu sudah mulai harus mensosialisasikan rancangan propernya Bapak Ibu dengan inovasi yang Bapak Ibu gagas pada stakeholder eksternal, kemudian menganggap itu bisa dimasukkan yang efektif, nggak apa-apa, bisa. Tetapi sekarang di awal bentuk dulu internal, karena itu akan membantu Bapak Ibu mendiagnosa. Karena kan tahapannya diawali dengan diagnosa organisasi, ya. Itu mungkin. Itu Pak Tony. Bu, jadi tidak ada pendukung administrasi ya, misalnya SK tim efektif itu nggak perlu, Bu, ya? Itu baru tanyain tadi. Ya. SK tim efektif itu harus di SK-kan karena itu merupakan evidence. Tetapi SK-nya nanti belakangan setelah Bapak Ibu memasukkan stakeholder eksternal, boleh, nggak apa-apa. Oh, siap, siap, Ya, siap, siap, ya. siap. Tapi kalau masih internal, internal dulu dari Pak Tony atau Bapak sebagai project leader, boleh internal. Tapi kalau sudah melibatkan eksternal, sebaiknya SK tim efektifnya adalah mentor. Karena eksternal Ah, kan ya. melibatkan Ya, betul, betul. OPD lain. Kalau SK tim efektifnya dari Bapak Ibu sendiri sebagai project leader itu kan jeruk makan jeruk ya Pak ya. Iya, Kami Bu. melibatkan eksternal ya. Sehingga nanti supaya menggigit keterlibatan eksternal mau masuk gitu, mau kolaborasi itu SK-nya diangkat pakai SK mentor. Dan itu nanti jadi ada evidennya berupa SK gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa kita lanjutkan. Konsep SK-nya Bu Bisa. nanti biar seragam nanti ke depan Ya, di-share-kan. nanti coba saya carikan ya Pak ya. Formnya. Contoh, kalau formnya sebetulnya tidak ada seragam. Yang Kalau untuk penting SK tim SK. efektif Oh bebas, boleh. bebas. Oh Bebas, ya. terserah. Oke kalau bebas Bu. Ya. Yang penting substansinya SK tim Ya. efektif Yang gitu penting aja ya. tugasnya jelas. Tim ini terdiri dari A misalnya, unit apa, bagian sosialisasi, bagian IT misalnya, boleh, nggak apa-apa. Itu tapi nanti ada tugasnya jelas, tusinya jelas, masing-masing tim. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kriteria proyek perubahan, dikaitkan dengan tema maupun subtema. Ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk menyikap, ini kan Bapak Ibu nih, tema angkatan kan temanya adalah apa? Peran kepemimpinan dalam transformasi birokrasi dan seterusnya. Dengan subtema 3. Bapak Ibu mencermati, jangan lupakan tema maupun subtema. Kalau Bapak Ibu bisa Bu proper saya, RPP saya sesuai dengan subtema 1, boleh. Sesuai dengan subtema 2, subtema 3, boleh. Kalau sesuai dengan subtema terlalu teknis, terlalu kecil, tapi sesuai dengan tema, boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi jangan lupakan tema dan subtema. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menganggap gitu tema dan subtema angkatan 6 ini sudah terlalu mengerucut, susah juga untuk instansi saya, boleh mengacu tema nasional, ya, karena tema nasional itu mengacu pada asta cita, ya. Jadi nanti akan saya infokan tema nasional. Tadi Pak Budan sebentar sudah menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menganggap inovasi yang Bapak Ibu gagas itu sesuai dengan subtema, boleh. Lalu sampai sesuai dengan tema angkatan 6, boleh. Susah juga Bu, tapi saya bisa itu terkait dengan temanya tema nasional, boleh. Ya, karena di sini boleh nggak Bu saya mengangkat inovasi tidak ada kaitan dengan efisiensi. Karena tema kita kan menyikapi kebijakan efisiensi. Kalau Bapak Ibu saya mau out of the box nih, jangan terkait efisiensi tapi lebih makro, boleh nggak apa-apa. Tapi tolong itu minimal tema nasional.
ya, tema nasional. Karena tema nasional itu turunan dari Astacita. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Bu, Ya, silakan Bu untuk Bening. yang kolaborasi ini apakah harus pemerintah dengan swasta gitu ya Bu? Kalau kita mengembangkan kolaborasi dengan yang lain, dengan masyarakat, dengan yang lainnya, apakah masih dimungkinkan? Boleh, nggak apa-apa. Kolaborasi itu kan tidak dibatasi, ya. Beda dengan PPP. PPP pun sekarang kan beda lagi tiap daerah, ya. Pelaksanaan PPP itu tidak dengan swasta ya. Bisa dengan LSM. Misalnya saya bilang, contohnya misalnya bisa dengan badan basis ya, kan ada ya. Kemudian bisa dengan masyarakat yang kuat. Bisa juga Sesama dengan pemerintah nggak boleh Bu? sesama Kalau sesama pemerintah. pemerintah juga boleh Bu ya. Boleh, OPD lain Artinya di kan luar OPD begini kita. dari pemerintah kabupaten ke kecamatan atau desa, ya kan? Ya, Bisa boleh, Bu? nggak apa-apa. Oh, Dengan sesama OPD di kabupaten atau sama Direktorat Jenderal di kementerian. Bu Bening misalnya kalau kementerian. Dengan eselon baik, 1 di baik. luar Terima eselon kasih. satunya Bapak Ibu boleh, nggak apa-apa. Oh, kalau Ya. begitu udah dapat Bu. Udah nggak bingung. Kenapa Pak? Kalau begitu udah dapat. Kalau bisa ini kalau kolaborasinya antara government to government. Bisa Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, Alhamdulillah udah dapat ya Pak Jumedir. Ya, sudah optimis ya, gitu. Baik, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan boleh? Ini keterkaitan nih Bapak Ibu. Apa namanya hubungan proper dengan mapel lain. Ini sebetulnya sudah sering disampaikan ya Bapak Ibu ketika kita masuk dalam setiap pembelajaran agenda. Ya, apakah masih perlu saya ulang lagi Bapak Ibu keterkaitan agenda? Lanjut. Lanjut ya, sudah oke ya. Oke, lanjut. Proses pembelajarannya nih Bapak Ibu, proper seperti apa? Ya, dalam Bapak Ibu proses pembelajarannya yang pertama dalam ini pelaksanaan perubahan yang pertama mengidentifikasi dulu isunya. Permasalahan dan kebutuhan peningkatan kinerja dalam lingkup kerja dan kewenangan Bapak Ibu semuanya. Jadi identifikasi isu dan permasalahan. Kalau Bapak Ibu merasa organisasi saya tuh nggak ada masalah, semuanya sudah bagus penilaiannya, identifikasi lagi isu yang tidak terlalu harus masalah. Kebutuhan untuk peningkatan kinerja. Kalau masalahnya nggak ada karena sudah bagus semuanya, berpikir untuk kebutuhan peningkatan kinerja. Supaya tukinnya meningkat. Gitu ya Bu Bening ya. Sekarang keutamaan berapa persen Bu Bening? Misalnya tukinnya 90%. Bagaimana meningkatkan supaya bisa kinerjanya nanti tukinnya bisa 100% misalnya. Meskipun sekarang semuanya baik-baik aja, tapi konteksnya geser ke kebutuhan peningkatan kinerja. Kemudian mengumpulkan bukti-bukti data lengkap yang mendukung pentingnya permasalahan itu diselesaikan atau pentingnya kebutuhan peningkatan. Makanya tadi saya di awal bilang buktinya adalah harus ada data lengkap. Apa? Boleh dokumentasi foto menggambarkan kondisi saat ini misalnya. Mau ngangkat sampah, sampahnya berserakan di mana-mana misalnya. Itu bukti foto. Ya. Kemudian bisa dengan data. Misalnya data dari LH sampah sekian yang dihasilkan, yang diproduksi, yang mampu dilakukan reduksi adalah sekian ton misalnya per hari. Itu dipilah lagi sampah rumah tangga sekian, sampah pabrik sekian misalnya gitu. Harus ada buktinya, harus ada data yang lengkap untuk mendukung permasalahan yang Bapak Ibu identifikasi tadi, gitu ya. Kalau data itu saya selalu menyarankan tolong datanya ada time series, jangan data sesaat. Nanti mungkin pertanyaan lanjutannya, Bu, kalau time series datanya saya, misalnya Bu Ning, Bu, saya ini institusi baru, datanya hanya ada 1 tahun atau 2 tahun terakhir, saya baru menjabat di sini, gitu ya. Bapak Ibu jangan baru menjabat jangan dijadikan alasan. Karena begitu Bapak Ibu menjabat, memangku jabatan itu otomatis sudah di take over semua tugas pejabat sebelumnya. Ya, ini kantor, ini adalah institusi, bukan pribadi. Sehingga data-data sebelumnya bisa dikumpulkan melalui stafnya. Makanya tadi saya bilang, tim efektif dari internal bisa dibentuk sebelum ujian, nggak apa-apa. Tadi membantu mengumpulkan data, membantu melakukan identifikasi dan seterusnya, gitu ya. Kalau datanya hanya ada 2 tahun terakhir, supaya kelihatan time series-nya banyak, bisa di breakdown menjadi triwulan, gitu ya.
misalnya data 2 tahun, kalau di breakdown jadi triwulan kan akan jadi 8 data ya. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Ya, misalnya hanya 2 tahun tapi di breakdown menjadi data semester. Berarti kan ada 4 data. Ya, itu tadi bisa direkayasa dalam tanda petik. Jangan merekayasa angkanya, tapi merekayasa timelinenya. Jangan tahunan, bisa buat triwulan, bisa semester, sehingga nanti time series-nya kelihatan. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Baik. Yang berikutnya ketiga, mendapatkan persetujuan dari atasan atau mentor untuk melakukan perubahan pada bidang yang telah diidentifikasi. Jadi tadi saya bilang dari awal jangan tinggalkan, jangan lupakan mentor. Ya. Tahapannya identifikasi, kumpulkan bukti, sebelum menggagas inovasi, Bapak Ibu sudah punya ide berdasarkan bukti dan identifikasi kira-kira inovasinya ini, kemudian komunikasi dengan mentor. Ya, minta persetujuan mentor. Kalau mentor sudah setuju melakukan perubahan ini, mungkin mentor ada tambahan atau mungkin mentor punya pandangan lain gitu kan. Bapak Ibu kan bisa jadi hasil identifikasi tidak hanya satu ya, permasalahan atau isu yang untuk kebutuhan peningkatan bisa jadi kan tidak hanya satu, 2 atau 3. Itu nanti tetap dengan bukti yang ada sajikan, konsultasikan dengan mentor. Bisa jadi Bapak Ibu cenderung ke isu satu misalnya. Hasil identifikasinya ada 3 misalnya. Bisa juga Bapak Ibu dengan tools tertentu rekomendasi adalah isu pertama yang dijadikan yang diangkat jadi inovasi. Tapi bisa juga setelah konsultasi dengan mentor, mentor mengatakan jangan, silahkan lakukan yang ketiga misalnya, boleh. Atau bahkan mentor punya ide baru, isu baru, boleh nggak apa-apa. Adopsi itu, ya adopsi itu, serap itu. Kemudian nanti komunikasikan dengan tim efektif internal Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalkan mentor, jangan lupakan mentor. Apapun yang disampaikan mentor itu rekam Bapak Ibu, gitu ya. Karena pernah terjadi di satu institusi tertentu, gitu ya. Kebetulan tidak di LAN ya, karena kami kan juga mengajar di lain ya. Di Pusdikmin Bapak Ibu. Kalau kepolisian itu kan birokrasinya kuat hierarkinya. Pas waktu seminar rancangan, mentornya itu nggak setuju sama sekali terhadap gagasan mentinya. Itu disampaikan waktu seminar, ada penguji. Mentornya mengkonter semua itu, nggak setuju. Beliau dalam seminar itu mengatakan, saya tidak setuju. Saya ingin yang diubah dari yang diinovasi adalah bla bla bla. Beliau punya pandangan lain. Gitu ya. Itu dalam seminar. Sehingga penguji memutuskan belum menilai, silahkan mengadopsi dulu yang disampaikan mentor. Rumuskan kembali. Jadi penguji memberikan waktu pada peserta project leader untuk merumuskan kembali ide atau gagasannya mentor tadi. Boleh, nggak apa-apa. Maka sebelum sampai ke sana, komunikasikan dari awal. Gitu ya Bapak Ibu. Ini tadi ya. Ketika konsultasi, mentor punya gagasan lain di luar hasil identifikasi Bapak Ibu, tidak apa-apa, adopsi itu. Bicarakan dengan tim efektif internal. Jangan sampai Bapak Ibu, enggak lah, saya kekeh dengan pendapat Bapak Ibu. Nanti kalau di akhir repot, seperti yang saya sampaikan tadi kasusnya. Baik, kemudian melanjutkan ke kasus tadi Bapak Ibu, ternyata peserta ini kekeh dengan pendapatnya. Dia tidak mau mengubah RPP-nya. Bahkan implementasinya adalah implementasi RPP dia, bukan implementasi RPP yang diminta oleh mentor. Sehingga pada saat seminar implementasi, mentor tidak mau datang dan tidak lulus. Tapi LAN masih memberi kesempatan kepada yang bersangkutan, diberi waktu 3 bulan memperbaiki, mengubah RPP, mengimplementasi dan seterusnya, beri waktu 3 bulan. Tidak juga mau mengubah, dia kekeh. Akhirnya tidak lulus. Ya sudah, tidak lulus. Habis dia. Apalagi di kepolisian, begitu dinyatakan nggak lulus, sudah habis tamat karirnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terjadi itu. Sehingga tadi lakukan komunikasi dengan mentor ini ketiga. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi stakeholder yang akan terlibat. Kalau mentor sudah setuju isunya, Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah identifikasi stakeholdernya yang akan terlibat dalam proper. Sekaligus merancang strategi marketingnya, gitu ya. Mengapa penting mengidentifikasi stakeholder? Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengidentifikasi stakeholder, tetapi itu ternyata belum disetujui mentor.
Karena dengan mengidentifikasi stakeholder itu kan pihak luar nih, di luar dari Bapak Ibu gitu ya, OPD lain lah gitu. Di situ nanti akan ada Bapak Ibu membuat yang namanya peta stakeholder. Siapa masuk promoter, siapa masuk defender, laten, apatetik gitu. Nanti akan ada pembelajaran sampai ke situ. Tapi itu nanti. Tapi sebelumnya identifikasi dulu. Identifikasi. Misalnya Bu Ning nih terkait direktorat, Bu Ning kan direktorat jenderal A misalnya. Nanti akan ada stakeholder eksternalnya adalah eselon 1 lainnya gitu ya. Atau eselon 2 lain masih di bawah eselon 1-nya. Nggak apa-apa. Eselon 1 yang sama tapi eselon 2 lain. Gitu, boleh. Atau di luar eselon 1-nya, boleh. Atau bahkan di luar kementerian, boleh, nggak apa-apa. Sepanjang Bapak Ibu meyakini bahwa ini akan bisa kita ajak kolaborasi tadi. Gitu ya. Kolaborasinya dalam bentuk apapun itu. Sharing program, sharing anggaran, sharing SDM, apapun bentuknya. Itu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, punten, kita sampai jam berapa ya jadwalnya ya? Karena ini sudah azan. Kita lanjutkan dulu sampai 15.15 boleh ya Bapak Ibu ya? Sebentar ya. Ya. Baik. Ya Bu, siap Bu. Ya. Kemudian kalau sudah diidentifikasi, komunikasikan dengan stakeholder terkait masalah atau kebutuhan peningkatan kinerja. Ya. Jadi setelah diidentifikasi tadi, komunikasi dengan stakeholder. Ceritakan, saya punya masalah ini. Kalau nggak punya masalah, saya mau meningkatkan kinerja ini. Bapak Ibu, saya punya gagasan ini. Nanti inovatifnya ini. Apakah komunikasikan dengan mereka? Bisa jadi nanti mereka, oh ya, programnya hampir sama dengan saya punya program ini. Yuk kita garap bareng misalnya. Bisa jadi itu, sharing-sharing, gitu ya. Itu komunikasikan. Yakinkan mereka. Nah, disinilah ketika mengkomunikasikan ini pentingnya yang namanya branding dari inovasinya Bapak Ibu. Ya, branding Bapak Ibu meyakinkan mereka. Ini loh inovasi saya. Kalau mereka sudah yakin, yang nantinya mereka kurang mendukung, belum interest, dia akan interest. Berpindah dari yang kiri menjadi ke kanan. Nanti akan ada. Kiri itu artinya interestnya kurang. Jadi kalau stakeholder ada di kiri itu interestnya masih kurang, tinggal Bapak Ibu komunikasi menggiring dia ke kanan gitu ya. Kemudian kalau yang di bawah misalnya bisa yakinkan supaya bisa ke atas dan sebagainya. Kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu menentukan dan melaksanakan peran Bapak Ibu sebagai project leader, sebagai pemimpin perubahan yang akan memimpin tim kerja dan melibatkan stakeholder untuk mendukung proyek perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah komunikasi, tentukan peran Bapak Ibu tadi yang di depan saya sampaikan sebagai coach juga sebagai mentor, sebagai pemimpin perubahan gitu ya, dari tim kerja internal maupun stakeholder. Nih Bapak Ibu, tahapannya seperti apa? Ya, tadi sudah sampaikan yang pertama, Bapak Ibu coba menemukan masalah organisasi. Kalau tidak ada masalah organisasi tadi, bagaimana cara meningkatkan kinerja? Itu. Kemudian yang kedua, menggagas inovasi untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan kinerja. Kalau sudah ketemu hasil diagnosa tadi, gagasan inovasinya seperti apa? Kalau sudah ada gagasan, mengkomunikasikan dengan mentor dan stakeholder. Tadi ya sudah saya sampaikan tahapannya. Kemudian kalau ini sudah clear, mentor sudah clear, stakeholder sudah oke, susun RPP-nya. Membangun tim. Kalau membangun tim di sini bisa ditambahkan dari eksternal. Kalau di awal tadi dalam rangka menemukan masalah organisasi maupun bagaimana cara meningkatkan kinerja, itu kan timnya baru internal. Tapi kalau sudah komunikasi dengan mentor, melibatkan stakeholder eksternal, kemudian Bapak Ibu menyusun tim, susun kembali. SK-nya SK mentor, itu ya, yang tanda tangan mentor. Kemudian menyajikan RPP. Mengapa? Karena sebelum dalam sajian RPP ini SK tim efektif yang sudah ditandatangani mentor itu menjadikan salah satu bukti, gitu ya. Kalau di sini sudah diuji, nanti penguji ACC baru melaksanakan proper. Kalau sudah dilaksanakan, nanti menyajikan hasil pelaksanaan atau implementasi dan diuji dalam seminar akhir. Bapak Ibu, lingkupnya adalah ini. Ya, pertama konsep. Konsep ini di pembelajaran konsep kami hanya akan
menyampaikan materi terkait bagaimana mendiagnosa atau menemukan masalah maupun menemukan gagasan ide untuk perbaikan atau peningkatan kinerja. Kemudian menggagas inovasinya. Kemudian mengkomunikasikan inovasinya pada stakeholder. Sesudah melalui tahapan ini, Bapak Ibu bisa menyusun rancangan proper dengan membangun tim, menyusun rancangan proper, kemudian menyajikan rancangannya. Ini namanya masih RPP ya Bapak Ibu, meskipun di sini saya tulis rancangan proper. Kemudian setelah itu nanti mengimplementasikan. Ini liku kegiatannya. Melaksanakan, menyajikan implementasi dalam seminar akhir. Ya. Bapak Ibu, bagaimana cara mendiagnosa dan menemukan masalah organisasi? Baik, kita boleh isoma dulu sebelum masuk ke sini, karena ini nanti akan banyak yang dibicarakan Bapak Ibu. Ya, supaya lebih fresh juga kalau kita sudah sholat. Boleh Bapak Ibu? Betul, Bu, betul. Ya, ya. Kita sholat dulu Bapak Ibu ya, isoma. Sekarang 15.13, kita ketemu lagi 15.30, boleh Bapak Ibu? Ya, Boleh, Bu, boleh. Ya, Bu. Ya, ketemu Boleh. lagi 15.30 ya Bapak Ibu, mohon izin. Kita sholat, siapa tahu Baik, dengan Bu. sholat kita akan lebih mudah menerima masukan atau materi dari
Kita mesti ada kelas ini. Halo? Ini kita masih sama itu enggak? Sama masih ada kelas enggak?
Enggak, Bapak Ibu kita lanjutkan. Halo, hai. Boleh kita lanjutkan Bapak Ibu? Ya Bu, bisa Ya bisa Bu, bisa Bu. siap. Lanjut Bu. Kita Lanjut. lanjutkan. Sudah lebih segan mudah-mudahan ya. Kita lanjutkan karena nanti kita akhiri jam 16 ya Bapak Ibu ya. Ya tinggal setengah jam lagi. Ya, siap Bu, siap. Baik. Eh, Bapak Ibu kita lanjutkan dulu sinkronus yang pertama. Tadi materi sudah ini ya Pak ya. Mohon izin sudah di kolom chat silakan. Ya, materinya sudah saya kirim di kolom chat Bapak Ibu ya. Baik, sekarang mendiagnosa dan menemukan masalah organisasi. Ya, menurut LAN 2014 kurikulum, diagnosis reading atau diagnosa organisasi adalah melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi. Apakah suara saya jelas atau terputus-putus Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya, baik. Jelas, Penilaian Bu. terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka merancang perubahan secara tepat. Ini penekanannya sesuai jenjang jabatan gitu ya. Kemudian diawali dengan bagaimana cara menemukan masalah. Yang pertama, pahami dulu, memahami masalah, petakan dulu organisasinya. Saya nggak ada masalah, semua udah bagus, oke. Kemungkinan peningkatannya gitu ya. Kemudian memahami kausalitas masalah atau kausalitas yang akan ditingkatkan. Kemudian menemukan driving force atau key leverage-nya. Kemudian menemukan area intervensi atau untuk inovasi atau area perubahan. Baru merancang target hasil dari intervensinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa harus didiagnosa? Karena mungkin organisasi kita mungkin atau bisa jadi sakit tanpa Bapak Ibu sadari. Atau sehat tetapi perlu ditingkatkan kesehatannya. Tidak hanya sehat tapi perlu bugar misalnya. Bagaimana caranya? Lakukan diagnosa. Kemudian karena khawatir organisasi sakit, karena perubahan lingkungan strategis yang luar biasa, untuk mengantisipasi itu seperti apa gitu ya. Tapi tidak menyadari. Selain itu, diagnosis diperlukan agar organisasi dapat melakukan penyesuaian terhadap tuntutan perubahan lingkungan strategis. Gitu ya. Inovasi yang Bapak Ibu gagas itu boleh berupa inovasi untuk antisipasi perubahan yang terjadi. Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap dengan bukti tadi, meyakinkan. Kemudian Bapak Ibu ini, DR, diagnosis reading. Itu kan Bapak Ibu harus bisa menggambarkan kondisi kinerja organisasi saat ini. Kemudian yang diharapkan seperti apa? Di sini kan ada kesenjangan nih antara yang saat ini dan yang diharapkan. Kesenjangan itu nanti ditelaah lebih dalam, tentu ada masalahnya. Jadi ya, ketika ada kesenjangan, tentu kemudian diteliti masalahnya. Oh, kesenjangan ini masalahnya karena ini, teliti penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, baru intervensi inovasi. Supaya intervensi inovasinya itu bisa menjawab masalah tadi. Menjawab akar masalah tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau di ada teknologi baru. Misalnya nih, perubahan lingkungan strategis itu apa? Oh, ada teknologi baru. Kalau teknologinya baru, tentu ada perubahan pasar kan? Kalau ada perubahan pasar, tentu ada perubahan kebijakan. Kalau ada perubahan kebijakan, biasanya diikuti dengan perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan ada perubahan organisasi. Runtutannya seperti itu. Ya, jadi lingkungan strategis itu selalu dinamis. Bapak Ibu bisa mengantisipasi itu dengan inovasi yang Bapak Ibu gagas dalam proper, boleh. Ya, karena inovasi dalam proper itu tidak selalu memperbaiki kekurangan, tapi bisa juga meningkatkan performa. Gitu ya. Baik, seperti ini ada fragmentasi tugas fungsi, kemudian ada tuntutan efisiensi, seperti sekarang ini tuntutan efisiensi, ada tuntutan akuntabilitas, kemudian ada keterbatasan sumber daya, ada perubahan nilai, ada perubahan organisasi. Di sini siklusnya, ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya apa? Tujuan diagnosa adalah mengakses tingkat fungsionalitas organisasi, berguna untuk merancang intervensi atau bentuk perubahan yang akan dilakukan. Lakukan diagnosa sampai menemukan akar, ya.
atau penyebabnya. Jangan terjebak oleh gejala saja, tapi sampai pada akar permasalahan atau penyebabnya. Ya, sehingga ini tadi masalah, teliti penyebab. Kalau sudah tahu penyebab baru bisa intervensi inovasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang tujuannya adalah ini. Kemudian yang harus disiapkan untuk melakukan diagnosa organisasi apa? Yang pertama, menentukan teknik yang tepat untuk mendiagnosa. Ya, instrumen yang menentukan instrumen yang tepat apa? Bapak Ibu kan mengenal instrumen macam-macam ya. Ada diagram pohon, ada diagram tulang ikan atau fishbone, ada tree diagram gitu ya. Ada six box model dan sebagainya. Ada berbagai macam. Kemudian kumpulkan dulu data dan informasi. Kalau data dan informasi sudah terkumpul, Bapak Ibu dengan mudah akan menentukan teknik yang tepat. Dengan mudah akan menentukan instrumennya. Ya, itu yang harus dilakukan untuk melakukan diagnosa. Kemudian siklusnya seperti ini, langkah-langkahnya. Identifikasi kondisi organisasi saat ini, kemudian kalau sudah memotret kondisi saat ini, before-nya seperti apa, tentukan yang diharapkan, kemudian lakukan analisis kesenjangan, menentukan area perubahan, menentukan intervensi inovasi. Ya, siklusnya seperti ini. Jadi identifikasi dulu kondisi saat ini dengan data-data yang ada, kondisi yang diharapkan apa, lakukan analisanya, tentukan area perubahannya, tentukan intervensi inovasi. Ya, baik. Ini yang pertama, menentukan model yang akan digunakan, analisis kesenjangannya. Tadi tentukan yang akan digunakan apa. Kumpulkan data, lakukan analisis mengapa kesenjangan terjadi, menentukan area perubahan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah ada inovasi, kalau sudah terpantau nih diagnosanya, sama kalau kita ke dokter, dokter sudah bisa mendiagnosa nih penyebabnya batuk apa. Mungkin banyak rokok, penyebabnya batuk. Mungkin karena banyak makan permen, terlalu manis gitu ya. Atau terlalu pedas, maka dokter akan memberikan obatnya, menggagas inovasinya di sini Bapak Ibu. Jadi menggagas inovasi harus tahu dulu hasil diagnosanya apa. Ya, seperti ini. Apa sih inovasi itu Bapak Ibu? Ada beberapa pendapat. Menurut Abraham Maslow, hal paling urgen yang dibutuhkan untuk mengubah manusia adalah mengubah pola pikirnya. Ya. Kalau menurut Thomas Alva Edison, Anda tidak akan mampu menyelesaikan problem yang ada selagi pola pikirnya tidak berubah. Jadi sebenarnya sama. Kesiapan berubah itu harus diawali dengan pola pikir. Orang yang tidak mampu mengubah pola pikir, maka dia tidak akan mampu mengubah apapun. Ya, jadi pola pikir yang pertama, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tadi saya sampaikan ini kriteria inovasi. Yang pertama dia memiliki unsur kebaruan. Yang kedua mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun stakeholder. Nah, jelas kemanfaatannya ada. Kemudian bisa direplikasi. Dapat diterapkan secara berkelanjutan sesuai dengan nilai organisasi. Jadi karena bisa direplikasi, bisa mengadopsi proper atau yang sudah orang lain dengan lokus yang berbeda, tapi tetap harus ada kebaruan. Ya, harus sesuai dengan nilai. Karena nilai organisasi itu kan beda-beda antara lokus satu dengan lokus yang lain. Mungkin bisa diterima di Papua, bisa diterima di Jawa, tapi belum tentu bisa diterima di Papua karena poleksusnya berbeda. Politik, ekonomi, sosial, budayanya berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan kriteria inovasi. Baik, ada yang bertanya terkait dengan kriteria inovasi ini? Bapak Ibu harus memenuhi kelimanya. Tidak boleh salah satu, salah dua, salah tiga. Harus salah 5. Ya, ini. Ya, Bapak Ibu, konsep terkait dengan konsep. Ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan. Yang kedua, mampu tidak inisiasi perubahan itu memberi solusi terhadap masalah. Ya, kalau inisiasi perubahan itu ternyata tidak memberikan solusi terhadap masalah yang ada, jangan jadikan inovasi. Ya, kemudian dia berkesinambungan, tidak tergantung pada konseptor atau inisiator, dapat direplikasi. Misalnya nih, Bapak Ibu tahun ini sebagai project leader, kemudian karena nanti berprestasi, mentor, kemudian melakukan mutasi, entah itu promosi, entah mutasi, itu tetap bisa dilaksanakan. Ya,
Jangan terpaku dengan konseptor atau inisiatornya. Kemudian tadi memiliki kompatibilitas dengan sistem di luar dirinya. Tidak membentur norma atau sistem yang telah ada. Ya, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan beberapa pertanyaan. Jadi yang namanya inovasi itu bisa inovasi administrasi negara yang direkomendasikan. Bisa terkait proses. Menurut Pak Sumono atau Bu Ning misalnya, ini prosesnya berlibat terlalu panjang. Boleh dilakukan inovasi proses. Boleh dilakukan inovasi produk. Apakah itu diversifikasi horizontal maupun vertikal terhadap produk? Boleh. Boleh terkait inovasi metode. Boleh inovasi konsep atau SDM. Ya, boleh. Terkait jejaring atau kolaborasi. Boleh inovasi. Atau inovasi kebijakan atau bahkan struktur organisasi. Boleh. Nggak apa-apa. Ini kan nggak bisa, Bu. Ini SK-nya harus menteri misalnya. Dibuat di milestone-nya bertahap. Kan untuk menyusun inovasi kebijakan struktur organisasi mengubah misalnya kan kita perlu ada kajian akademik diawali. Kajian akademik mungkin bisa ada apalah Bapak Ibu dengan para pakar misalnya. Itu diatur di milestone-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang saya tekankan Bapak Ibu merujuk pada instruksi Presiden 27 Mei 2004 tidak boleh berupa aplikasi moratorium. Bila aplikasi meskipun itu merupakan sub output apabila itu baru tidak diperkenankan kecuali berupa pengembangan atau integrasi boleh. Kalau ini berupa pengembangan atau integrasi harus ada surat yang menyatakan ini bukan aplikasi baru. Kalau dari pemerintah daerah dari Dinas Kominfo, kalau dari kementerian lembaga mungkin dari Pusdatinnya. Harus ada surat yang menyatakan bahwa ini bukan aplikasi baru. Gitu ya. Kemudian aplikasi yang stand alone dia beri sendiri jelas tidak diperkenankan. Makanya di sini yang ketiga harus mengacu kebijakan LSPPE di Kementerian Lembaga yang dikelola oleh Pusat Data. Kalau di pemerintah daerah ada Dinas Kominfo. Kemudian kalau itu mengintegrasikan semua layanan di Kementerian Lembaga dalam satu layanan sistem informasi serta satu data dan berbasis elektronik boleh. Tapi harus ada penjelasan dari Kepala Pusdatinnya. Itu ya Bapak Ibu. Karena kebijakan FPB itu kan tanggung jawabnya ada di Pusdatin, ada di Dinas Kominfo. Baik. Bapak Ibu, karena ini kaitannya nanti dengan tugas asinkronus, saya ingin menjelaskan bagaimana peran Bapak Ibu sebagai pemimpin perubahan. Ya, yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, memiliki cara untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, mempunyai kemampuan mengelola sumber daya. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu selalu keluarnya adalah sumber daya dan dana yang terbatas. Justru sebagai pemimpin perubahan, bagaimana mengelola keterbatasan sumber daya yang ada. Tidak hanya SDM, semua sumber daya yang ada. Ya, memiliki kemampuan mengelola keterbatasan. Jadikan peluang. Kemudian Bapak Ibu juga harus mampu sebagai coach, memimpin timnya. Peran sebagai coach dapat dilakukan peserta dalam proper di instansinya. Satu, observasi kinerja, masalah dalam tim kerja perubahan. Kemudian mendorong potensi, menggali potensi, mendorong dan memotivasi serta mengembangkan kompetensi staf atau tim kerja yang bekerja terbaik. Sehingga disinilah pentingnya Bapak Ibu ketika akan merekrut tim efektif, pilih staf SDM yang benar-benar punya kompetensi sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu gagas dalam inovasi perubahan. Kemudian timnya, Bapak Ibu juga bisa mengandalkan timnya yang mampu memberikan umpan balik sesuai kompetensi staf atau tim. Jangan yang iya-iya saja. Usahakan tim yang direkrut juga mampu memberikan umpan balik yang signifikan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu mampu mendorong staf atau tim untuk belajar dari orang lain, mendorong kepercayaan diri timnya. Ayo, Anda mampu. Maka di sini ada penerapan organisasi pembelajar dari agenda 2, gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo kita kolaborasi dengan stakeholder, implementasi dari agenda 3, gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini saya ingin mendaskan kembali bahwa proyek perubahan itu apa? Satu, proses pembelajaran proyek perubahan dimulai dengan menjelaskan konsepsi proyek perubahan hingga seminar pelaksanaan proyek perubahan.
Kemudian di dalamnya ada 3 ciri pemimpin perubahan dan perannya. Tidak hanya sebagai tim leader, tapi juga harus mampu berperan sebagai coach, bahkan mentor bagi tim kerja dalam proses perubahan sejak merancang hingga implementasinya. Kemudian untuk mendukung keberhasilan, peserta perlu menerapkan manajemen perubahan dalam proses perubahannya. Oke, Bapak Ibu ya. Ya. Apa sih manajemen perubahan? Ini saya sampaikan. Manajemen perubahan itu proses sistematis untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik dari perorangan maupun organisasi. Mengapa disebut sistematis? Karena proses tersebut dilakukan dengan tahapan yang jelas. Ada milestone jangka pendek, menengah, dan panjang. Terukur, indikator masing-masing milestone-nya ada. Terbuka melalui komunikasi, integrasi, kolaborasi. Menyatukan semua unggulan organisasi secara profesional. Gitu ya. Kemudian manajemen perubahan dimaksudkan untuk melakukan perubahan yang disengaja, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Ya, Bapak Ibu tentu tidak lupa fungsi manajemen ya, planning, organizing, evaluating, kemudian ada evaluasi. Ya, kemudian perubahan tersebut adalah perubahan yang inovatif, yaitu perubahan mengandung sesuatu yang baru. Setidaknya bagi organisasi atau unit kerja Bapak Ibu untuk diimplementasikan dan memberi manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan individu. Ya, Bapak Ibu di sini manajemen perubahan. Kemudian bagaimana di sini skemanya? Ya, ini saya bicara terkait dengan ini tadi. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen apa saja? Siklusnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memahami. Di sini diagnosa dulu, sudah diagnosa, kemudian direncanakan perubahannya apa, kemudian dilaksanakan termasuk pengendalian, di sini kemudian dievaluasi. Ada laporannya. Kan siklusnya seperti ini, makanya manajemen perubahan harus jelas. Ya, tahapan itu. Ini kerangka pikirnya Bapak Ibu. Tadi ada diagnosa, Bapak Ibu menemukan penyebab. Penyebab ini menimbulkan masalah. Ini seperti apa? Jadi masalah ketika Bapak Ibu sudah temu masalah atau gap tadi, cari penyebabnya. Ya, dengan bukti. Kemudian ada akibat masalah kalau tidak diselesaikan. Kalau tidak segera diselesaikan di universitas Bapak Ibu, maka dia akan bla-bla. Ada akibat. Kemudian di sini ada solusi inovatifnya apa saja. Dengan solusi inovatif, kemudian tentu ada menggambarkan kondisi yang diharapkan. Kalau kondisi diharapkan terwujud, dia akan memberikan manfaat. Apa saja manfaatnya? Di sini proses manajemen perubahan. Memahami persoalan, diagnosa organisasi, merencanakan perubahan, melaksanakan dan mengendalikan, kemudian mengevaluasi. Sini tahapannya. Ini Bapak Ibu tuangkan di dalam milestone. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Cukup Bapak Ibu waktunya diskusi. Silakan yang mau bertanya silakan. Mangga Bapak Ibu. Sambil saya di kolom chat akan mengirimkan tugasnya ya Bapak Ibu ya. Karena besok pagi ini Bapak Ibu harus tugasnya harus didiskusikan malam ini, siang ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Bu bertanya Bu. Boleh, silakan Pak Dasi. Bu, saya kan tugas di staf ahli bidang administrasi dan sumber daya manusia. Ya. Tapi saya akan melaksanakan, malah ini sudah diskusi dengan Pak Sekda terkait peningkatan apa namanya pendapatan lah. Tapi nanti ada inovasinya kita mungkin belum pernah ada wakaf melalui badan wakaf nanti kolaborasinya dengan badan wakaf. Maksudnya kita melaksanakan tupoksinya yang ada di Bapenda Bu. Itu tidak masalah ya Bu. Ya. Kalau di staf ahli. Tetapi Pak Ditusi staf ahli itu termasuk Bapenda, koordinatornya yang Bapak koordinasi. Ya, administrasi Bu. Salah satu pajak daerah kan administrasi ya. Jalannya. Nggak apa-apa. Ya. Berarti kan itu memang masih tusinya Bapak, meskipun nanti implementasi atau eksekusinya Bapak dengan Bapenda. Tapi libatkan dia dalam stakeholder, libatkan dia dalam tim efektif. Iya betul. Malah kita bakal banyak
stakeholder eksternalnya Bu. Jadi Ya, kita nggak apa-apa. melibatkan Badan Wakaf, ya Ya, Bapenya sendiri, terus wajib pajak, ya, restoran nggak dan apa-apa. makan. Bisa Pak Dasi, Oke Bu, bisa, nggak saya Pak apa-apa. ya. Terima Boleh, kasih boleh. Bu. Ya, Ya. silakan ada pertanyaan lain Bapak Ibu di kolom chat sudah saya kirim tugasnya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap mohon izin untuk share tugasnya, boleh Bapak Ibu? Ya Ada Bu. 10 menit, boleh? Silakan Bu. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar, 10 menit saya menyampaikan tugas yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, tapi akan dikerjakan besok karena diawali dengan besok pagi asinkronus, terserah Bapak Ibu. Kalau setelah ini mau melakukan diskusi langsung boleh, atau besok pagi sekalian boleh, karena besok pagi disediakan ruang Zoom untuk dibagi menjadi 3 subkelompok. Ya, ada. Jadi ada 3 JP Bapak Ibu, dikerjakan besok pagi ada waktunya. Bapak Ibu dibagi menjadi 3 subkelompok. Silahkan ya. Tugasnya apa saja? Ya, yang pertama diskusikan dan sepakati satu isu strategis yang diangkat dari salah satu unit kerja atau organisasi peserta subkelompok. Silakan pilih dari anggota subkelompok itu, pilih salah satu yang mau diangkat sebagai isu strategisnya. Tetapi kemudian jangan sampai misalnya yang dipilih ini isu strategi investasinya Pak Sumono. Jangan kemudian nanti semuanya Pak Sumono yang membuat, jangan. Tetap didiskusikan. Ini penting karena Bapak Ibu bisa mendapat lesson learn dari sini untuk propernya sendiri. Untuk nanti tugas individu. Ketika masuk ke merancang itu tugasnya sudah tugas individu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi pilih salah satu, disepakati bersama, ya. Kemudian di situ selanjutnya kalau sudah ada dipilih, boleh sesuai dengan mengacu pada tema, subtema maupun tema nasional, boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian diskusikan masalahnya. Tadi kita temukan kesenjangannya antara kondisi ini dan ideal yang diharapkan. Kalau sudah diskusikan masalahnya, kemudian nanti diagnosa isu lakukan dengan tool analisis. Terserah, mau pakai fishbone boleh, mau pakai tree diagram boleh, mau pakai six box analisis boleh, apapun lakukan itu. Tapi saya menyarankan kalau Bapak Ibu mau melakukan diagnosa, gunakan tools yang betul-betul Bapak Ibu pahami dan kuasai. Nggak usah muluk-muluk pakai tool analisis yang ribet, yang susah. Tapi Bapak Ibu tidak pahami. Karena nanti ketika seminar, penguji akan bertanya, mengapa menggunakan ini, mengapa menggunakan itu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih analisa atau alatnya, gunakan yang betul-betul Bapak Ibu sudah menguasai. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu, sudah ada tool analisis, ketemu diagnosanya penyebab masalahnya apa, kemudian berikan gagasan atau alternatif solusi inovatifnya apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Asinkronus 1 ini masih sangat sederhana. Ya. Kemudian jelaskan ciri pemimpin perubahan yang perannya sebagai coach maupun mentor. Di situ jelaskan. Karena sebagai penggagas inovasi, Bapak Ibu harus mampu memerankan ini. Ya, sebagai coach maupun sebagai mentor pada tim kerja. Kemudian sampai pada temukan area perubahan. Ya, bagaimana penerapan manajemen perubahan pada proper. Sampai pada ini Bapak Ibu tugasnya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian susun maksimum 15 menit paparan dalam bentuk PowerPoint, hasil diskusi diupload pada hari yang sama setelah selesai asinkronus besok. Jadi karena asinkronusnya besok, meskipun Bapak Ibu mau diskusi malam ini terserah, sinkronusnya besok gitu ya Bapak Ibu. Ini bentuknya PPT diunggah tanggal 23 Mei sampai jam 10 lambat-lambatnya. Karena kita akan mulai pembelajaran 10.15. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ketika pembelajaran sinkronus besok mulai 10.15,
kita diskusikan. Masing-masing subkelompok memaparkan hasil diskusinya. Sekali lagi, meskipun tugas kelompok, semua anggota subkelompok harus punya peran aktif. Disitulah nanti fasilitator akan menilai, Bapak Ibu. Ya, Dikirim di chat Bu ya. Kenapa Pak? Minta tolong dikirim di chat. Minta tolong apa Pak? Dikirim di chat Bu, yang Sudah materinya Pak, tugasnya sudah Sudah saya Makasih, Bu. kirim, sudah ada. Barusan. Di sini Izin Bu tulisannya Retno. bayan tayang asinkronus. Silakan Pak. Iya. Jadi yang dikirim tugasnya itu PTT-nya saja Bu ya. Ya, PPT-nya saja. Ya. Ya. Terus yang kedua, di sana kita mengangkat tugas kelompok ini cikal bakal yang akan menjadi proyek perubahan individu nantinya. Boleh, sangat boleh Pak, sangat boleh. Karena nanti di pembelajaran berikutnya, ketika sudah masuk pembelajaran merancang proyek perubahan, itu nanti tugasnya sudah individu. Sudah individu, Bapak Ibu sudah merancang RPP-nya. Boleh Pak, jadikan salah satu kasus untuk didiskusikan, sangat-sangat boleh. Bahkan Terima saya kasih, Bu. menyarankan itu kira-kira salah satu propernya Bapak Ibu siapa gitu. Ya, karena nanti ada kelanjutannya, merancang itu tugasnya individu, Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Kalau sudah individu tinggal melanjutkan. Kenapa diawali dengan diskusi kelompok? Semuanya ada supaya ada pencerahan dari semua peserta. Kan kasusnya beda-beda, misalnya Pak Jumidi dan Pak Tony tadi, ini kita PTSP ini given, susah mengubah misalnya. Kan akan punya pandangan berbeda ketika berkumpul diskusikan. Mungkin yang lain Pak Samsul Mamin punya, mungkin Pak Dace tadi sebagai staf ahli. Saya kan terbatas nih tusinya misalnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup? Ya. Apakah Bapak Ibu akan memanfaatkan waktu beberapa menit ini untuk masuk breakout room ke kelompok yang sudah disediakan, Pak? Iya, Bu. Kalau memanfaatkan diskusi Ya Bu, masuk breakout. Masuk silakan. breakout yuk. Jangan cari masalah Pak Ton. Silakan langsung ke subkelompok masing-masing, diklik boleh, ada ruangnya sudah disediakan. Izin Bu Retno, kami ke breakout. Ya, mangga silakan. Ayo, sampai diskusi. ya, ada waktu sampai subuh. Selamat diskusi. Ya. Silakan. Sudah ada 5 yang join. Aldi, silakan masuk breakout room. Subkelompok 1, 2, atau 3. Pilih Pak di situ. Silakan Pak Saldi. Jadi bagusnya itu yang stunting itu. Jadi ambil lokus dinas kesehatan aja. Udah jelas Ya. itu, iya kan? Jadi nggak ada ini nanti, nggak ada keberlanjutannya, sayang itu. Ada Pak, jangka pendek, jangka panjang ada. Jangka Nggak, maksudnya pendeknya itu kan iya, ada bisa dibuat milestone itu pencegahan stunting. Jangka panjangnya itu maksudnya apa Maksudnya namanya? Pak Ekonya, Pak Jumadil, Pak. proper. Hah? Ya. Pak Saldinya Maksudnya jadi mau proper. ngangkat apa? Apakah mau ngangkat stunting, Pak Saldi? Iya Pak Saldi. Dari Kesehatan ya Pak Saldi? BPSDM, Pak. Waduh, nggak nyambung. Nyambung, Pak. Kebetulan besok ada panggilan dari Ombudsman pula, Pak. Atau kita balik ulang lagi ke PDAM. Jangan. Ya, udah Pak Jumadil punya kan? Udah ini mungkin di DPM PTSP.
Kenapa? Iya. Udah ada tim, udah terbayang. Kalau saya DPM PTSP jadi begini Pak, memang secara ini given, persoalan saya itu sekarang itu kekurangan personil. Personil saya berdasarkan analisa perhitungan eh, apa namanya kemarin, perhitungan anjap berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh Mempan, itu saya banyak sekali kekurangannya. Jadi dari untuk dua jabatan itu, jabatan Pranata Perizinan dengan jabatan Pranata Penanaman Modal, itu sangat kurang Pak. Sayogianya dalam satu jabatan itu saya 20, untuk Pranata Perizinan itu minimal 28 ASN. Mulai dari tingkatan madya, muda dengan pertama. Kemudian begitu juga di Pranata Penanaman Modal itu harus 24 ASN. Nah, sekarang yang ada sama saya itu cuman keseluruhan ASN saya ini mulai dari yang di sekretariat sampai dengan saya itu hanya 29 orang. 9 orang ya. Nah, sehingga dengan strategi kekurangan pegawai ini bagaimana mengoptimalkan layanan? Nah, saya akan membentuk helpdesk di masing-masing kecamatan. Itu aja sih kalau saya, singkatnya gitu. Karena saya nggak bisa, Pemda nggak bisa nambah personil pegawai. Udah diusulkan juga nggak bisa nambah, nggak ada ketambahan formasi, nggak ada penetapannya dari pusat. Jadi saya harus berdayakan helpdesk di masing-masing kecamatan, itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya ya helpdesk di masing-masing desa. Iya. Kan aplikasinya sudah given, tinggal kita bintek dia, buat modul binteknya, buat tata cara pemberian bimbingannya, apa-apa materinya, apa ini untuk bisa dia menjadi helpdesk di kecamatan, itu aja kalau saya. Berarti udah terbayang ya, coba kalau ada timnya dibuatkan. Nanti kalau yang ini bisa kita. Kalau Pak Sumono, kalau saya semua lintas sektoral ininya dengan Bapenda Izin rencananya. Pak Ketua, di Ya. situ kan sudah ada masalah stunting. Bukan stunting itu kan nasional sifatnya Pak. Mungkin bisa lokus ke daerah gitu Pak. Bukan diversifikasi pangan gitu loh. Kalau khusus masalah beras, Bang, kita surplus. Surplus. Nah, Ya, itu kalau aja beras. tuh. Jadi dari sisi ketersediaan kita masih cukup, kecuali kalau skop kepulauan secara umum, karena ada 5 kabupaten kota, ya baru impor. Gitu, ya. Ini berarti di Nias ada berapa kabupaten, Pak? Selain itu potensinya apa? Potensinya padi dan jagung. Jagung. Pak Menrova Kabupaten Nias atau kabupaten lain? Nias. Kabupaten Nias kan? Nah di sini Kabupaten Nias ada program One Day No Rice. Aduh, bocor. Di Bandung. Bocor. Siapa yang bocor? Uji diklat kan? Oh, diklat. Pak Eka nih. Oh ya, sorry. Tak hormati dulu ya. Nah, Pak Menrova. Halo. Di situ ada program di Kabupaten Ya, Kang, Nias ya. itu. Kedengar. Di situ ada program No Rice. Benar. Itu program lama itu, Bang, udah lama itu. Oh, udah lama udah nggak berjalan. Udah lama. Oke, sekarang kira-kira isu yang paling menarik apa di situ? Kalau saya sih yang saya sampaikan tadi, artinya ini dari sisi pelayanan kami, dari sisi durasi waktu, tenaga, efisiensi biayanya tentunya itu menjadi tantangan. Makanya nanti yang mau saya angkat itu bagaimana menangani ini dengan ya misalnya dukungan terkait dengan teknologi digital saat ini, bagaimana supaya seperti apalah penanganan darurat gitu, ada semacam pelayanan sifatnya seperti call center yang menangani semua keluhan, sehingga penanganannya tidak harus lagi fisik langsung dia, tapi bisa disampaikan melalui call center
nanti kalau misalnya kendalanya di mesin, alat mesin pertanian, ada brigade pertanian kami. Kalau misalnya keluhan di sektor peternakan, ada tim peternakan Kan kami. nggak boleh aplikasi, Kalau Pak. misalnya di pengendalian hama penyakit, gitu. Pak Menko, Pak, nggak boleh aplikasi, Bukan aplikasi, Itu kan Kang. nggak Dia boleh. semacam call center aja, bukan Bank aplikasi. data, bank data. Berarti kan kayak gitu kan comment center pertanian pangan gitu. Gimana, Kang? Layanan call Semacam center ya, Pak? comment center berarti kan. Semacam Comment center, Pak, comment center ketahanan pangan berarti layanan call maksudnya. center. Gitu Nah, ya? Maksudnya di jadi command nanti center semua itu Iya, comment tenaga center. Tapi itu bukan aplikasi jadinya. Jadi gini, berarti itu mengatur jalur, kali jadi mengatur nggak distribusi pangan ya. bukan Mengatur aplikasi, distribusi Kang, pangan. bukan. Buat konsultasi ya, Pak? Enggak, kalau benak saya ya salah satunya adalah distribusi pangan. Iya, Tadi konsultasi disebutkan. menyampaikan keluhan, lalu klinik nanti mungkin kami ya kayak rapatkan klinik tim konsultasi ya, Klinik di kayak situ. di Anrik mana ada klinik? coaching kayak coaching klinik gitu. Iya, posting klinik. Ya, seperti itu. Jadi penanganannya dari sisi waktu dan biaya lebih cepat gitu. Ya, termasuk itu bisa mengatasi yang keterbatasan penyuluh tadi, Pak. Bocor. Kamu di lapangan. Gimana Pak Mendro, Pak? Aduh, ini dulu sebentar nama tangan kering pertanian kok saya ini berarti ini datanya data lama nih yang saya cari ini nih. Di sini malah nggak keluar lompat batu itu, padahal itu dari terkenal di Nias gitu tuh ya. Kalau dari pariwisata ya. Cuma kan Pak Mendrova ini kan ini apa ketahanan pangan ya. Ini Ya. yang Pak Mendrova itu cocok sama tema nomor 1 tuh Pak sebetulnya, peran Boleh, kepemimpinan boleh. dalam Cuman jangan transformasi digital untuk betul meningkatkan maksud efisiensi pelayanan betul. publik. Maksudnya saya jangan sampai nanti ada kawan-kawan di luar grup itu, oh ini aplikasi gitu loh. Nah kita harus menggugurkan itu gitu loh. Makanya saya lagi mikir caranya gimana gitu kan. Karena kalau comment center itu adalah aplikasi. Karena alat bantu dia comment center itu. Kan nggak boleh gitu loh maksudnya. Jadi layanannya begini Bang, begini Kang. Nanti kita siapkan ada satu nomor khusus, itu bisa melalui video call, WA, hubungan telepon. Nah nanti setiap keluhan itu disampaikan ke sana dia. Jadi Betul Pak. ada operator Itu kita di aplikasi sana. Pak. Nah Kalau dari dalam benak saya itu aplikasi. Itu aplikasi Pak. Alat bantu berarti kan. Itu alat bantu. Bikin aplikasi itu namanya. Sebetulnya batasan aplikasi itu apa ya? Sama sistem beda ya? Beda nggak Pak? Alat bantu. Aplikasi itu pokoknya fungsinya alat bantu dia. Kalau tadi kan dia membantu tadi kan kalau ada kendala di lapangan segala macam bla 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 ada call center segala macam itu kan aplikasi. Comment center pun aplikasi. Saya takutnya nanti digugurkan gitu loh. Wah ini nggak mau menurut aplikasi. saya sih Kang ya, aplikasi itu yang ya semacam SysQD begitu seperti apa lagi lah. Gini Dia nih, ada gambarannya gini ribet-ribet Pak sedikit lah. Mendrova, gini gambarannya ya. Sekarang itu kan harus digital, ya kan? Harus digital. Kalau misalnya dimaksud transformasi digital tuh misalnya dia itu melakukan marketing melalui bla bla bla, bisa melalui medsos, bisa melalui apa, marketing jadi dilempar, cuman searah gitu kan. Nah, cuman kalau ini untuk mengatasi solusi, tolong masukan dari kawan kerja koreksi kalau saya salah, persepsi saya salah. Kalau ini untuk selesaikan suatu persoalan yang tadi Pak Mendro sampaikan, itu kan masuk ke sistem itu kan. Contohnya tadi kalau misalnya ada alat gagal panen atau butuh alat pertanian kan gitu kan Pak? Halo? Mungkin Pak Tony yang dimaksud Pak Mendrova itu bukan
bukan sistem kayaknya Pak. Karena dia kan cuma call center. Jadi untuk reporting gitu Pak. Jadi mungkin kalau menurut saya dia modelnya bentuknya model gitu. Model bla 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 gitu. Karena Nah, nanti makanya harus ya dijelaskan, harus dijustifikasi. Jangan sampai ada anggapan dari orang lain, kita bahwa itu berpikir sama ya. sistem. Ya, Nah, gitu jangan sampai ada ini aplikasi gitu loh. menurut saya sih bukan ya. Karena misalnya dia eh, berarti lewat WA gitu. Kalau reporting ya lewat WA, lewat Ya, Instagram gitu-gitu kan ya, maksudnya Pak Mendrosa ya. Mungkin betul betul. berarti dia model apa gitu, model bla 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 gitu nanti. Jadi cuman modelnya Coba. aja bahwa itu melalui WA center atau call center atau Instagram atau Facebook gitu-gitu. Dia ada pool datanya berarti nanti itu model gitu itunya. Judulnya gitu, judul besarnya. Ya, ya, pas itu kan. Itu konsepnya seperti Iya. itu. Bentar saya mau searching dulu supaya kita tidak salah. Tapi yang penting disetujui punya Pak Mendrosa lah. Pak Carla Hood kemarin, kalau enggak, itu lebih menarik. Carla Hood. Itu sudah Jadi terlalu memang biasa. ya kalau yang Tony. jadi gini, kalau setelah saya searching ya, memang di dalam comment center itu terdapat aplikasi tapi tidak tunggal gitu loh. Jadi dia kumpulan dari berbagai macam aplikasi. Itu di comment center itu. Di dalamnya ada sistem manajemen operasi, ada aplikasi manajemen perangkat gitu, ada aplikasi simulasi. Itu comment center ya. Makanya saya supaya tidak terbantahkan kita gitu loh. Ternyata dia di dalamnya itu ada kumpulan beberapa aplikasi tidak bersifat tunggal. Itu comment center. Yang yang kumpulan tadi membuat suatu sistem yang disebut sistem manajemen operasi. Itu di dalamnya ada kumpulan aplikasi-aplikasi masalahnya. Makanya disebut comment center. Ini kalau kita tentang comment center ya, gitu loh. Ya, call center atau Ya. comment center tadi kayaknya call center deh. Ya enggak, sekarang kalau call center pun nanti misalnya tentang Pak Beras, tentang ini, nanti dia kan akan merujuk ke beberapa aplikasi karena dia tidak tunggal gitu loh. Makanya dia disebut sistem manajemen operasi, tapi di dalamnya itu terdiri berbagai macam aplikasi gitu loh. Ada database, ada Tuh. Makanya tadi saya supaya tidak disebut itu, ternyata dia malah kumpulan dari berbagai macam aplikasi. Disebutnya sistem kalau manajemen dia operasi. bukan misalnya Pak Mendrosa bukan Menops tapi dia Wasdal gimana Pak? Jadi pengawasan dan pengendaliannya aja kan tadi reporting gitu tadi Pak Mendrosa kalau salah dia reporting gitu misalnya. Jadi Asal gini aja, jangan kita membuat aplikasi gitu aja, coba dituangkannya seperti apa ya. Pak Mendrosa gimana? Mendrova? Kalau sudah existing bisa ditambahkan kan ada web enggak Ya. Pak di Pak Mendro Pak. Ya, Mengembangkan yang sudah ada bisa, tapi kalau membentuk yang baru kayaknya pengkayaan dari sistem yang sudah ada boleh sih tadi dibilang. Kan biasanya cuman di web itu ada bisa channel khusus untuk layanan ya. cuman kalau web kita belum belum berkembang, belum ada penataan, Bu, belum bisa Tapi kita maksudnya fungsikan. modalitasnya udah ada belum Pak webnya? Kalau udah ada kan itu bisa nyempurnakan itu ya. Mungkin ya. Karena gini ya, saya juga bingung juga ya, terus terang kita ada transformasi digital kan gitu ya. Sekarang Tapi kok kalau nggak ini boleh tapi gitu tidak, ya. tapi ini nggak boleh, kan dodol gitu loh, Itu membatasi. Gitu ya. tema nomor 1 itu. Ya makanya, kadang-kadang tuh saya dengan itu juga kadang-kadang saya bingung gitu loh mau gimana ya. Aduh, sebentar. Tapi kalau ide Sebentar. besarnya Pak Mendrova apa? Iya Pak, kalau boleh tahu Pak. Ide besarnya dulu. Ya,
itu konsep kita mau Oke, sekarang gini ya. mempercepat pelayanan penanganan keluhan dengan keterbatasan personil dan jangkauan ini. Maka ya Keterbatasan personil dan jangkauannya yang luas wilayahnya. Maka ya luas wilayah, banyaknya desa dengan keterbatasan personil kita. Nah, ketika ada keluhan, ada permasalahan di tingkat petani, peternak, nelayan ini disampaikan melalui itu, ya udah kita rapatkan secara tim turun untuk penanganan. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya gini Pak Tony, apa namanya Pak Tony Rasi ini udah terbaca di dia sebetulnya isu strategisnya gitu kan.